Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saat ini ya, itu sudah waktunya orang-orang itu mulai sadar. Yang saya maksud sini adalah para termul, bahwa permasalahan ijazahnya Roy Suryo itu tidak fair ya bagi Roy Suryo itu sendiri, karena penyidik dalam hal ini kepolisian melalui si Behudi Polda Metro itu sudah berbohong dan sudah melakukan tekanan psikologis terhadap para tersangka, yang mana itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang humas Polda Metro atau humas manapun dalam hal ini. Ya, sebagai kepolisian yang seharusnya bertindak netral. Nah, ini kan sekarang sudah hari Jumat terakhir tuh dari bulan Mei, yang mana sampai video ini dibuat tidak ada yang namanya P21, itu tidak ada. Ya, saya ngambil resiko nih bikin video ini sebelum datangnya atau sebelum habisnya hari Jumat ini, karena atas keyakinan saya, sebagaimana dikatakan oleh Pak Khozinuddin juga dan sebagaimana diusahakan oleh Pak Refli Harun, bahwa ini tidak akan P21 sampai kapanpun, dan tidak boleh seharusnya begitu ya, kecuali memang apabila ada ketidakadilan dari awal dari kejaksaan. Nah, di sini kita akan melihat bahwa yang kita katakan ini bukan omong kosong ya, karena si Behudi itu dari 3 minggu yang lalu itu sudah mengatakan dalam waktu dekat. Malah 3 minggu yang lalu dia mengatakan secara definitif ini akan bulan Mei. Mei-nya sudah habis tuh. Kemudian nanti diralat katanya menjadi awal Juni. Gimana sih? Apakah boleh seperti ini? Ini harus dipanggil ini sama DPR ini. Ini kasus yang melibatkan atensi publik, tetapi ya keberpihakan kepolisian di sini sangat terlihat jelas, maladministrasi di sini terlihat jelas sekali, penyelewengan jabatan oleh si Behudi yang sekarang udah jadi badut itu, kalau sampai tidak ada P21 sampai sore ini ya, itu sudah jadi badut itu Behudi itu. Nampak sekali ketidakprofesionalan seorang humas Polda Metro, tetapi masa dibiarkan ya. Dan kita mau menuntut kemana pada akhirnya kalau tidak ada lembaga negara yang menganggap ini adalah persoalan yang serius. Nah, baiklah ya, karena jejak digital itu sekarang mudah untuk diakses, kita akan dengarkan dulu ya semua pernyataan si Behudi ini, badut sekarang itu sudah LHKPN-nya 52 miliar, itu harus dipermasalahkan dan harus dipertanyakan dan harus diaudit. Dan menurut data yang saya dapatkan, si Behudi ini adalah polisi terkaya berdasarkan LHKPN-nya. Yang jenderal-jenderal di atas itu dia kan kalau tidak salah melati 3 ya, kalau tidak salah itu, atau apa namanya lah, pokoknya 3 tapi bukan bintang itu. Itu mengalahkan jenderal-jenderal itu. 52 miliar itu dari mana? Ya, dan kita punya hak untuk mempertanyakan itu karena si Behudi ini adalah polisi yang bisa dipertanyakan sumbernya dari mana. Nah, ini kita akan lihat ya jejak digital selama sebulan ini, bahwa si Behudi itu pada akhirnya ternyata dari apa yang saya lihat begitu ya, dia pun tidak tahu P21 itu ada atau tidak. Malah mungkin dia itu tahu bahwa P21 itu tidak ada, tetapi dia tidak mau mengungkapkan bahwa itu tidak ada. Kenapa? Ya nggak tahu apa yang menjadi alasan di belakangnya itu. Kita saksikan dulu lah ya, ini 3 minggu yang lalu nih si Behudi dalam waktu dekat. Saudara, Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan merilis perkara tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus ijazah Jokowi. Meski belum teragendakan, polisi memastikan perkara Roy dan Tifa akan dirilis dalam waktu dekat. Tentang berkasnya sudah P21 atau belum. Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah menjadi tersangka pada klaster 2 dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Polisi berharap proses perkaranya bisa segera diumumkan. Baik, sebentar. Ingat ya, ini adalah narasi 3 minggu yang lalu, yang mana berarti selama 3 minggu ini Mas Roy dan teman-teman ini tidak mendapatkan kepastian hukum dan malah mendapatkan siksaan psikologis karena digembar-gemborkan dalam waktu dekat akan P21, tapi sampai saat ini akhir bulan Mei tidak ada. Ini adalah sebuah penyerangan terhadap psikologis tersangka. Nggak boleh, ini sudah penyiksaan. Yang menunggu sebuah siksaan, karena P21 itu berarti pada akhirnya Mas Roy ini akan masuk ke dalam
persidangan begitu, yang mana di dalamnya ini penuh permasalahan, itu menunggunya itu sudah siksaan itu sendiri, dalam pengertian adalah tekanan psikologis. Nggak boleh itu. Jadi harusnya kalau dari dulu lama begitu ya, atau tidak ada kejelasan, sebutkan saja oleh si Buhudi itu, ini tidak jelas atau masih belum ada kejelasan sampai saat ini, supaya minimalnya begitu. Oh, berarti kita masih bisa santai kan, masih bisa hidup normal as usual begitu. Ini kacau si Buhudi, harus dilaknat ini si Buhudi itu. Buhudi dalam waktu dekat ya, badut sudah sekarang itu. Kita teruskan dulu nih tentang perkara Pak 3 minggu Roy yang lalu ini. Suryo dan Dr. Tifa. Dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum. Tapi kita sama-sama berdoa, yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Dalam waktu dekatnya bulan ini, Pak? Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Ini bulan Mei ya, ditanya tuh, ini dikiranya saya emang ada ya. Ini awal-awal bulan Mei nih, ditanyakan dalam waktu dekatnya bulan ini Pak. Ya pasti, katanya pasti. Sampai saat ini nggak ada. Nih dengerin nih. Perkara tersebut sudah P21 atau belum? Tapi kita sama-sama berdoa, yakin bahwa perkara akan kita umumkan. Dalam waktu dekatnya bulan ini, Pak? Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Pasti dalam waktu dekat. Dalam waktu dekatnya bulan ini Pak. Ya pasti, ini masih tanggal berapa? Ya sekarang sudah tanggal berapa? Ya dulu bilangnya ini masih tanggal berapa, sekarang sudah tanggal berapa? Jadi kalau tidak ada itu P21, katakan tidak ada. Jangan menyiksa tersangka itu secara psikologis. Ini bermasalah juga. Ya, dan edannya itu orang-orang pada diam begitu ya, termasuk di dalamnya Komnas HAM. Gila ini Mas sudah. Ini kita sedang menyaksikan kegilaan penerapan hukum di Indonesia. Dia di depan kita nih. Ya, dan mahasiswa nggak punya hati untuk memperhatikan seperti ini, terlalu banyak main Mobile Legends. Aduh. Menanggapi jawaban Polda Metro Jaya yang menyinggung mekanisme restoratif justice dalam merespon permintaan kubunya agar kasus ijazah Jokowi dihentikan, Roy Suryo menyebut restoratif justice bukan satu-satunya cara untuk menghentikan sebuah perkara. Roy juga tegaskan ia dan 4 tersangka lainnya tidak akan mengajukan RJ untuk menghadapi perkara ijazah Jokowi. Nah sebentar, ini adalah respon Mas Roy 3 minggu yang lalu ya. Nanti kita akan teruskan nih kepada si Buhudi lagi 2 minggu yang lalu, kemudian si Buhudi lagi minggu yang lalu. Jawabannya begitu aja. Budi Hermanto ya, karena dia mengatakan bahwa kami harus mengerti tata prosedur RJ atau restoratif justice. Nah ini yang lucu ya, kami itu nggak akan minta RJ Pak, gitu. Kami itu melakukan apa yang disarankan atau apa yang tertulis dalam undang-undang, bahwa penghentian perkara itu banyak caranya. RJ itu hanya salah satu cara dari 10 cara. Yang paling penting adalah kalau itu atas perintah hukum atau atas pertimbangan hukum, itu yang harus diikuti. Jadi tidak mesti harus RJ. Nah ini yang lainnya selanjutnya ya, pada minggu selanjutnya nih. Jadi yang aneh juga itu, kenapa si Buhudi ini juga malah menekan-nekan begitu ya, supaya kalau mau perkara ini selesai ada wilayah hukum yang lain, yaitu restoratif justice. Jadi narasinya itu sudah narasi termul. Lah coba ini Buhudi ya, kamu itu berpikir, kamu itu Melati kalau nggak salah itu namanya ya, di kepolisian itu atau apalah nggak tahu, masa Mawar. Itu bahkan nama panggilannya Rasman tuh, aliasnya Rasman. Nih siapa namanya Buhudi. Harusnya dia itu ngerti, dia itu membawa nama kepolisian. Jadi ya kalau kita melihat fakta-fakta yang ada, ini kan kalau tidak salah masalah Kanjuruhan tuh katanya, sampai nggak tahu lah kalau misalkan itu yang menjadi sebab dia itu dipindahkan ke Jakarta atau tidak, saya tidak tahu. Cuma itu adalah fakta. Kanjuruhan itu saat yang bersangkutan ini menjadi pemimpin di wilayahnya, kemudian pindah ke Jakarta, kemudian di situ ada LHKPN 52 miliar, menjadi polisi paling kaya tuh se-Indonesia. Kalau 52 mungkin sedunia juga tuh di dalam laporan resmi begitu ya. Kalau di belakangnya saya nggak tahu. Kemudian setelah itu yang bersangkutan ini intens sekali di dalam memberitakan permasalahan ijazah. Kemudian yang bersangkutan ini tatkala memberitakan permasalahan ijazah itu bukan hanya sekedar memberikan informasi yang seharusnya, tetapi membuat opini publik. Ini yang dilakukan sama Buhudi nih. Dari mana? Ini kita akan lihat. Ini yang rame-rame surprise itu. Ya, 2 minggu yang lalu. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat pasti kami akan menyampaikan, dalam waktu dekat untuk P21 tahap 2 untuk
Bapak Roy Suryo dan Ibu Tifa pasti akan kami sampaikan. Tapi sebenarnya Red. Roy Suryo bilang Nggak ada kenapa sampai sekarang. double sprindik, Pak. Hah? Kata Roy Suryo kemarin dalam preskon kenapa ada double sprindik, dia bilang seperti Sprindik itu. yang mana? Dia bilang ada double sprindik. Nanya balik. Akan ke Sejati. Iya, sprindik kedua. Ya, nanti kita lihat sprindik tersebut. Katanya ada perubahan pasal itu yang ke JPU seperti apa, Pak? Ya, kalau perubahan pasal dan lain ini kan komunikasi antara penyidik dengan JPU. Pasti kita melihat apakah itu mengacu kepada KUHP baru atau KUHP lama. Itu biasa. Nah, bentar, ini juga termasuk salah satu dari kebusukan ya dari si Buhudi ini. Kalau dia itu ya dengan secara jelas begitu menjadi penyambung lidah antara penyidik dengan kita, dengan warga begitu ya di depan publik. Perubahan undang-undang itu kepada apa hubungan kita dengan penyidik begitu, dalam pengertian hubungan penyidik dengan kejaksaan. Lah kok bisa seperti itu? Ini adalah permasalahan pidana delik aduan. Nggak boleh kreatif penyidik di sini. Lah ini kok malah ngaku penyidik kreatif di sini? Gimana sih? Ya, ini kalau kejaksaannya jeli seharusnya sudah selesai. Cuman mungkin kejaksaan itu kalau mereka memang masih independen begitu ya, mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengabarkan apakah ini selesai perkara atau tidak, P21 atau tidak. Makanya keputusannya mungkin benar sudah ada, tetapi kepolisian di sini tidak mau mengumumkan keputusan itu. Ya, karena terbukti sampai sekarang. Tadi katanya akhir Mei pasti, ya pastilah. Sekarang masih tanggal berapa? Sekarang sudah akhir Mei beneran ini. Mana P21-nya? Nggak ada. Kabarnya awal bulan Juni itu benar, Pak? Apa? Kabarnya kabar burungnya awal bulan Juni karena Kabar burung? salah satu relawan Jokowi sudah mendapatkan informasi dari pihak Polda kalau awal bulan Juni akan P21. Mudah-mudahan. Kita dalam waktu dekat. Mudah-mudahan. Kita akan mengumumkan Dalam waktu dekat. P21 dan tahap 2 dari Bapak Roy Suryo. Tapi sampai mungkin Coba sebentar ya. Tadi kan jelas tuh ada kata-katanya akhir Mei ini pasti. Itu kan kemudian lewat 1 minggu tuh. Si Termul yang bilang itu Juni. Awal Juni. Termul. Jadi awalnya dari Termul. Si Buhudi ini ikut aja sama narasi itu. Jadi si Buhudi ini polisi atau Termul sih? Yang nggak usah dijawab karena sudah terjawab. boleh diketahui nggak sih Pak alasannya sampai sekarang belum Dalam waktu dekat, ada dalam P21 waktu itu dekat seperti aja. Kenapa? Yang bilang belum ada siapa? Belum dikabulkan Oh, lagi. nanya itu balik. ibaratnya. Yang bilang belum dikabulkan siapa? Saya tanya kembali. Siapa yang belum mengabulkan? Dari belum ada rilisnya. Kan kami sampaikan. Kita kan Oh, masih melihat. sebentar Budi, yang nggak bisa. Kenyataannya sampai saat kamu ngomong, bahkan sampai sekarang pengumuman P21 itu tidak ada. Maka berdasarkan bahwa kepolisian itu tidak boleh menunda proses hukum dari tersangka, maka asumsi kita itu tidak ada P21 itu. Lah masalahnya sekarang kamu itu ditanya ingin kejelasan. Kalau ada ya bilang ada, kalau nggak ada ya bilang nggak ada, dan kalau ada harus segera disampaikan. Ini nanti kita juga punya argumen karena Humas selain si Buhudi ini nggak berbelit-belit seperti ini nih, orang yang di belakang si Buhudi ada tuh ya, Pak siapa itu namanya yang mengurus permasalahannya Dr. Richard Lee itu. Mana kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kegiatan May Day, kegiatan kita Hari Kebangkitan Nasional, nanti kita juga menghormati Idul Adha, ada kegiatan-kegiatan yang harus kita prioritaskan di dalam melayani masyarakat. Nih ya Buhudi, Idul Adhanya sudah selesai, sekarang tasriknya masa ikut-ikutan juga polisi hari tasrik? Dan itu argumen itu gugur sendiri karena orang di belakang Anda, entah siapa namanya itu juga Humas. Tidak ada permasalahan tuh dengan Idul Adha, Hari Kebangkitan Nasional, May Day, nggak ada permasalahan. Hukum tetap berjalan. Lah sekarang kalau hari-hari besar seperti itu mengganggu kinerja kepolisian, terus kenapa ada staf di situ? Kenapa ada reskrim di situ? Kemudian ada apa Pakdir itu ya, itu urusan apalah juga. Saya tidak terlalu hafal juga hierarki kepolisian itu bagaimana. Cuman kan masing-masing sudah ada divisinya masing-masing. Dan itu terbukti selain Polda Metro, selain si Buhudi yang sudah jadi badut ini, itu profesional saja. Permasalahan Dr. Richard Lee misalkan, itu besar juga permasalahannya. Masuk tuh P21 sudah keluar. Bagaimana Humas mengabarkannya? Ya katakan sudah keluar. Nggak berbelit-belit seperti ini. Ini mah Termul, sudah jelas Termul. Makanya tidak boleh sampai masuk P21, tidak boleh ini. Kalau sampai masuk P21 berarti kejaksaannya ikut-ikutan juga. Adanya perubahan pasal itu ada tindak. Ya pasti, kami juga kemungkinan memantau akun-akun yang merepost terus menyampaikan tentang kejadian itu sudah membuat
Disinformasi. Disinformasi ini kita harus luruskan. Tapi nggak boleh ya, itu tidak boleh kalau akun-akun yang lain ikut-ikutan diperiksa, nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah delik aduan, ya, delik aduan. Jadi tidak boleh. Ini sudah melampaui kuasanya. Ini delik aduan yang diadukan oleh Jokowi. Kan kata kuasa hukum Rifai kemarin, orang-orang tuh. Berarti kalau orang-orang terbatas di situ. Lah ngapain sekarang urusannya sama channel-channel? Ini gimana sih ya? Offside itu sudah keterlaluan. Dipikirnya masyarakat itu bodoh. Dipikirnya sama si Budi ini. Loh, jangan maulah. Nah, kita lihat kan sudah banyak juga beberapa akun yang sudah men-take down, menurunkan kontennya ya. Nah, kami mengapresiasi karena jangan beri ruang disinformasi bagi kita. Jangan kita tersusupi selalu pikiran-pikiran dengan sesuatu yang tidak benar. Ente itu siapa jadi hakim? Mana yang benar, mana yang tidak? Siapa ente itu? Siapa ente itu? Ente itu perpanjangan kepolisian, selesai. Kepolisian di sini hanya menyidik apa-apa yang dilaporkan oleh Jokowi sesuai dengan apa yang dilaporkan, yaitu pencemaran nama baik. Berdasarkan si Rifai kemarin, itu bukan perkaranya tapi orang-orangnya. Jadi sekarang begini, kalau yang dilaporkan adalah orang-orangnya, karena untuk membela RJ1 tidak memutuskan RJ yang lain, berarti kan tidak boleh ditambah orang-orang yang lain tuh, karena yang dilaporkan orang-orangnya. Kalau yang dilaporkan peristiwanya pada akhirnya, kemudian ada restoratif justice, berarti pada kejadiannya semua harus restoratif justice. Terus ngapain si Budi ini sekarang sampai ngomong tidak boleh ada hoax di antara kita begitu ya, menyebarkan hoax. Lah yang hoax yang mana, yang bukan hoax yang mana juga bukan kewenangannya si Budi ini untuk menyatakan kok ya. Kesel saya ini. Sebentar. Kita agak fresh dulu. Ya. Bisa-bisa darah tinggi saya ini. Nanti jadi cepet tua nih muka ya. Aduh, kita terusin dulu nih. Pak, berarti belum ya Pak? Nah ya? ini nih. Belum ya Pak, belum P21 ya? Iya, belum P21 ya, Pak? Belum ya, Pak? Ya Pak, ini ada statement. Kasus yang mana? Roy Suryo Pak, Belum P21 kan, ya Pak? Pak. Udahlah. Ini kita butuh Belum closing atau tidak, statement, Pak? Biar kita Closing punya statement. surprise. Nanti tulis begitu ya, Pak? Edan, coba lihat ini. Ini apaan? ya, Pak? Biar kita Ya, punya Pak, ini surprise. Kasus yang mana? Roy Suryo Pak. Belum P21 kan, Ya Pak? Udahlah. Ini kita butuh Belum closing atau tidak, statement, Pak? Biar kita Closing punya statement. surprise. Nanti tulis begitu ya, Pak? Edan, badut dasar, badut. Ini kepolisian gimana ya? Siapa yang jadi pemimpinnya si Budi ini? Nggak becus. Menunjuk aparat nggak becus. Orang kayak gini dipilih. Biar ada surprise. Masa polisi kayak gitu? Humasnya lagi. Kalau bukan humas masih mending. Ya, mungkin keceplosan karena tidak dilatih bagaimana untuk berhadapan dengan publik. Humasnya yang ucapannya paling edan. Terus gimana kita itu ya? Gimana kita ini jadinya, woi, sebagai masyarakat Indonesia? Aduh, untung saya nggak tinggal di Jakarta ya. Tinggal di Jakarta repot. Laporannya baru diterima Nah, ini hari Minggu nih, hari Ahad nih, malah makin ngaco lagi. siang. Artinya penyidik baru akan nanti dari SPKT ada Sebentar, laporan baru diterima tadi siang, apa itu? biar kita punya surprise. Surprise. Nanti tulis begitu ya, Pak? Laporannya baru diterima kemarin siang. Artinya penyidik baru akan nanti dari SPKT ada distribusi penanganan apakah dilakukan oleh Ditreskrim nanti Ditreskrim di Bakpin Opsnal akan mendisposisikan kepada subdit mana yang akan nangani. Dari subdit akan diterbitkan administrasi penyelidikan. Pak, untuk Coba lihat, laporannya baru diterima tadi siang. Ini pembicaraan Ahad kemarin, Ahad terakhir tuh, minggu terakhir tuh. Kan tadi sudah dikatakan hari Mei awal itu. Kata siapa P21-nya belum ada. Kami hanya belum akan menyampaikan. Sekarang bilangnya nih hari minggu kemarin tuh 2 minggu setelah pernyataan bahwa siapa bilang belum ada P21 baru mengatakan ya ini berkasnya baru dilimpahkan, baru diterima begitu. Jadi kalau ini yang jadi begini ya, polisi itu yang benar yang mana sih pada akhirnya? Di Polda Metro saya katakan ya. Karena kalau misalkan yang benar ini atasannya, harusnya orang seperti ini harus sudah itu bukan denominasi ya, itu akan nomor apa harus diturunkan pangkatnya sudah. Ya kalau tidak dipecat sekalian begitu.
Itu kalau pimpinannya benar ya, siapa Asep namanya kalau tidak salah itu, Kapoldanya itu. Itu kalau Kapoldanya benar, Asepnya benar, itu harusnya dia dipecat. Fakta bahwa orang seperti ini masih dipertahankan, malah ditunjuk orang yang bermasalah. Coba lihat Humas, LHKPN-nya 52 miliar, dipertanyakan nggak memberikan jawaban. Ini kan sebuah penghinaan terhadap penegakan hukum. Humas yang jadi wajahnya kepolisian bukan orang yang sederhana, orang yang paling kaya yang ada di institusi itu. Edan kan? Terus sekarang kalau misalkan mengatakan polisi udah gak ada yang bener, ya wajar tuh. Karena kalau oknum yang seperti ini salah, itu harus ada yang menegur. Yang di bawahnya tidak bisa menegur karena ini adalah kepolisian, wajar. Tapi yang di atasnya masa nggak bisa menegur. Kalau yang ini rusak, kemudian tidak ada yang menegur sama sekali, berarti wajar kalau kita punya asumsi semua kepolisian bobrok. Ya, atau minimalnya dari si Bahudi ke atas tuh bobrok semua, karena yang di bawah tidak bisa mengkritisi. Kan edan ini. Ya jelas lah siapa Kapolrinya itu, si Listio Sigit, orangnya Jokowi. Kapolnya hanya satu atau ada yang Saat ini baru satu. Itu ya. Ada lagi? Ya, itu sudah lengkap, sudah berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Dalam waktu dekat, kami sampaikan dalam waktu dekat akan kami sampaikan langkah dari Subdit Kamlet di Treskrim Polda Metro Jaya. Dalam waktu dekat, dari 3 minggu lalu itu, dalam waktu dekat, akhir Mei ya pasti, ini baru tanggal berapa, habis Mei-nya, dalam waktu dekat terus. Makanya ada komentar, mungkin tanggal 32 Mei ini ya, maybe yes, maybe not. Tentang paripurna dari perkara ini kami akan sampaikan nanti. Akan nggak punya tanggung jawab orang ini sama artinya omongannya. Berkas perkara ini sudah dikirim kembali kepada kejaksaan, maka nanti dalam waktu dekat akan badut dalam waktu dekat emang sih kita itu ini humas omongannya sudah tidak bisa dipegang, nggak bisa dipegang omongnya, ngapain jadi humas? Pecat sudah, pecat. Kalau nggak ada bilang nggak ada, harusnya dari 2 minggu yang lalu, kan tidak boleh juga itu berkas di kejaksaan. Selama itu kejaksaan harus segera menyampaikan hasil dari apa yang dilimpahkan kepada kejaksaan. Ya, jadi kalau nggak ada Behudi badut ya, kalau nggak ada bilang nggak ada. Kalau ada segera sampaikan. Dalam waktu dekat dari 3 minggu yang lalu itu bukan dalam waktu dekat, apalagi tadi secara definitif mengatakan akhir Mei. Sekarang Mei sudah habis. Masa hari Sabtu hari Minggu mau mengeluarkan pengumuman berapa itu? P21. Ya P21. Aing mah. Cuma saya juga mengambil resiko, jangan-jangan nanti tanggal 29 atau 29 sudah sekarang habis ya, 30 31. Nah kan biasanya kan tidak terjadi begitu Sabtu Minggu kok mengeluarkan keputusan gitu. Dan itu pun kalau memang demikian, itu pun sudah melanggar hukum. Karena atas perkataan kamu 3 minggu yang lalu, berarti itu kan sudah diterima, cuman kamu tidak memilih untuk memberitahukan itu. Apa itu namanya? Penyiksaan psikologis, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran terhadap prinsip persidangan yang mana harus cepat dan murah. Dan kami sampaikan dalam rangka apakah sudah P21 dan rencana akan tahap 2. Nanti akan kami sampaikan. Terus terkait ada yang menanyakan ya tentang kejadian handphone salah satu korban diambil di foto di Treskrim ini memang sudah berlalu dan balik ini sekarang kita akan saksikan apa reaksinya Mas Rafli Harun ya, sebentar saja. Kalau kita hitung sejak 7 November 2025 itu sudah 196 hari kurang lebih. Jadi kasus ini memang sudah berlarut-larut dan sangat tidak relevan untuk ditindaklanjuti. Tetapi pembuktian ijazah itu tetap harus dilakukan demi kebaikan bangsa ini ke depan. Ada 4 hal yang ingin kami sampaikan kawan-kawan semua ya. Pertama adalah soal kami Troya ya, Tifa Roy Advocates itu mendukung pelaporan terhadap Jokowi ke Barreskrim oleh tim pemburu ijazah palsu. Di situ ada Rizal Fadila, ada kemudian Rustam Effendi, ada Heru Purwanto dari UI Watch ya. 2 lainnya itu dari
awalnya TPUA, tapi sekarang kita tidak tahu dari mana. Tetapi yang jelas mereka adalah tersangka di klaster 1 ya, dan itu terkait dengan kepentingan mereka. Yang kedua, kita ingin mengatakan bahwa kasus penersangkaan Tifa Roy ini makin tidak relevan untuk ditindaklanjuti. Karena itu kami mendesak, seperti halnya pekan-pekan yang lalu, agar kasus ini dihentikan. Bukan dihentikan kita minta-minta RJ, tidak, tapi kita mendesak karena sudah ada terjadi pelanggaran hukum yang signifikan. Yang ketiga, kita juga akan menyampaikan tindak lanjut surat yang sudah kami sampaikan, termasuk surat meminta audiensi kepada Komnas HAM, kepada DPR, Komisi 3, kemudian juga ada surat yang kita layangkan kepada Polda Metro Jaya, penyidik Polda, ada juga surat yang kita layangkan kepada Komnas HAM, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kemudian keempat adalah ada rencana pelaporan terhadap lecumanan dari Pradi Bersatu. Nah ini kami tadi rapat dan kemudian mempertimbangkan secara serius, tinggal siapa yang mengajukan untuk pelaporan lecumanan. Nah saya ingin memulai serba highlight dari 4 hal ini ya. Kenapa kami mendukung pelaporan Jokowi dan 2 nama lainnya? Kalau Baik. nama lain, Sebentar, ini nanti kita akan bahas ya pada video tersendiri. Jokowi dilaporkan. Nah ini baru nih, ya babak baru di dalam permasalahan ijazah ini. Nah kita akan lihat nanti apakah kepolisian segencar waktu yang bersangkutan itu menerima laporan Jokowi atau tidak. Kita akan lihat nanti, karena ini sudah masuk nih, Jokowi dilaporkan. Entah bagaimana perkembangannya. ini kan ada P dan kemudian ada ES ya. P dan ES karena kita menghargai azas praduga tak bersalah. Yang dilakukan oleh tim pemburu ijazah palsu. Di situ ada Rizal Fadila, ada Heru Purwanto, ada Rustam Effendi. Karena terkait dengan keinginan kami agar kasus ini dihentikan, kasus penersangkaan Roy Tifa ini dihentikan, tetapi kasus ijazah palsu itu diteruskan. Ya. Caranya bagaimana? Ya caranya tadi, bagaimana kita menindaklanjuti apa yang terjadi di Solo misalnya. CLS itu sudah dilakukan banding ya. Nanti Pak Wirawan akan menyampaikan kalau memang ada mekanisme bandingnya. Ada gugatan baru yang dilakukan oleh alumnus UGM juga, Sigit Pratomo ya. Ya, Sigit Pratomo. Kemudian pelaporan pidana oleh tim pemburu ijazah palsu. Nah ini menunjukkan bahwa ada keseriusan dari civil society untuk pembuktian ijazah palsu instead of menersangkakan dan kemudian berupaya menghukum Mas Roy dan Dr. Tifa yang menurut kami sangat tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan pembuktian ijazah palsu. Jadi kalau mereka menunggu sidang Mas Roy, kita buktikan di pengadilan, menurut saya itu bohong semuanya. Baik, ini sudah selesai ya. Jadi begini, apa yang kita saksikan sampai saat inilah begitu ya. Jadi kan fokus kita jadi banyak pada akhirnya. Karena Jokowi ini melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan kepada kepolisian, maka fokus kita sekarang bukan hanya terhadap apakah ijazah itu Jokowi itu asli atau tidak, tetapi bagaimana kepolisian ini di dalam menghadapi laporan Joko Widodo. Kan ini menjadi subjek baru tuh. Ya. Makanya betul kalau ijazah ini pada akhirnya membuka kebobrokan yang sangat besar di negara kita ini. Bagaimana pada akhirnya DPR tidak berfungsi, kemudian pada akhirnya HAM tidak berfungsi. Masa kemarin masalah asisten rumah tangga artis diurus, permasalahan seperti ini tidak diurus. Itu kan pada akhirnya membuka bobrok semuanya. Nah ala kulihal kita kan sebagai rakyat juga nggak bisa ngapa-ngapain begitu, karena ini kan proses dari politik yang demikian lama ya, diantaranya gara-gara Mr. Jack itu. Jadi apa yang kita lakukan? Sekali lagi, pada Jumat akhir bulan Mei ini kita doakan mudah-mudahan mereka cepat-cepat binasa, kecuali apabila mereka itu taubat. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.